Nah saudara, ini adalah satu pertanyaan. Bagaimana kita menjawabnya, ini ternyata pengaruhnya besar saudara. Ya, sangat mempengaruhi semua yang kita kerjakan di dalam hidup ini. Kita tahu bahwa konteks dalam bulan-bulan ini adalah kita sedang membangun sesuatu. Ya, membangun sesuatu. Nah, kita perlu selalu ingat siapa kita. Kadang-kadang dari lidah bibir kita sudah spontan, kita adalah anaknya. Tapi seberapa kita menghayati saudara. Karena bisa jadi kadang-kadang kita merasa menjadi seperti kulinya. Ya. Bukan anak saudara. Ya, kita kerja keras sungguh-sungguh. Kuli bisa dipecat. Ya. Kuli bisa diakhiri kontraknya. Tapi coba bayangkan kalau kita adalah anak saudara. Kita menjadi anaknya. Tuhan sendiri yang melahirkan kita kembali. Saudara tahu di Alkitab banyak sekali bagian, ya Petrus, Yohanes, bahkan Paulus menggambarkan ini kepada kita. Bahwa kita ini anak yang dilahirkan kembali hanya oleh kehendaknya. Jadi ini dasar kita, mudah-mudahan ini menjawab dan ini bisa duduk ya di dalam dasar rohani kita. Ini akan membuat kita bisa mengalami kasih yang dari Allah saudara. Jadi penting sekali pertama-tama kita menyadari kebenaran yang pertama, Allah lah yang memilih kita. Bukan kita yang memilih Allah. Bahwa kita akhirnya merespon dan memilih Allah, itu adalah langkah keduanya. Karena di balik itu entah kita sadar atau tidak, sebenarnya lebih dahulu tangan Tuhan yang bekerja. Melahirbarukan kita. Saudara kan tahu banyak ya beberapa kali sejak perjanjian lama kan Tuhan memberi kita hati yang baru. Menjauhkan hati yang keras, memberikan roh yang baru di dalam kita. Yaitu karya Tuhan. Ada sesuatu yang baru sehingga kita bisa merespon dan memutuskan. Saya memilih Tuhan. Tapi sebenarnya kita harus menyadari bahwa Allah lah yang terlebih dahulu memilih kita. Saudara bayangkan kalau kita menjadi anaknya, itu karena kita yang mendaftar saudara. Ya, bayangkan Tuhan sekedar membuka satu pengumuman, satu pendaftaran siapa yang mau jadi anakku. Lalu berbondong-bondong sebagian, mungkin gak semua orang mendaftar saya mau jadi anak Tuhan. Saudara bisa bayangkan ya, ini memang bukan ilustrasi yang sempurna. Saudara bisa bayangkan, kalau kita menjadi anak dari sebuah keluarga, itu karena keluarga itu membuka sebuah lowongan. Katakanlah seorang ayah, seorang ibu, lalu memberi pengumuman, membuka lowongan barang siapa mau menjadi anak. Lalu kita mendaftar, saudara. Bayangkan kalau hubungan kita dengan Tuhan, itu didasarkan adalah atas kontrak. Sebuah kontrak. Ya. Saudara tahu bahwa kontrak dalam pengertian manusia bisa batal karena sisi dari si manusia. Tapi sepanjang Alkitab dari perjanjian lama, waktu Tuhan memperlihatkan covenant-nya, dari pihak Tuhan tidak pernah membatalkan covenant itu. Walaupun umatnya berulang kali meninggalkan dia, ikat janjinya berlangsung terus. Itulah sebabnya disebutkan rancangan hatinya turun-temurun. Bukan hanya menyangkut satu dinasti, satu turunan, satu suku bangsa, tapi atas seisi dunia ini, turun-temurun dari generasi ke generasi sepanjang sejarah sampai pada hari-hari kita ini, saudara. Ya. Jadi ini penting sekali. Mari kita lihat teksnya. Dari Efesus 1 ayat 4 sampai 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Saudara, sebagai orang yang hidup, kita itu begitu terbiasa ya, bahwa kalau kita direkrut, kalau kita dipilih, maka itu akan kembali melihat pada diri kita. Kalau seorang yang akhirnya bisa tembus jadi PNS misalkan, ditanya, kenapa kamu terpilih jadi PNS?
Ya jawabannya karena saya lolos seleksi. Kenapa kamu bisa lolos seleksi? Kenapa yang lain tidak lolos? Dalam hatinya pasti ada satu jawaban, karena saya lebih baik daripada yang lain. Ya mungkin jawabannya agak berbeda, karena poin saya memenuhi, skor saya masuk. Karena profil psikotes saya masuk, cocok. Intinya ada sesuatu di dalam kita yang menjadi dasar sehingga kita dipilih. Dan ini begitu akrab saudara, dalam kehidupan kita. Pada waktu kita ingin memilih karyawan, ya pasti kan ada seleksi dan pasti kita mencari poin apa di dalam orang ini sehingga orang ini cocok untuk saya rekrut. Demikian pula kalau kita mencari partner bisnis misalkan. Ya jelas kan pilihan itu harus ada dasarnya dan itu ditemukan di dalam diri si partner itu. Saudara bahkan pada waktu kita mencari pasangan atau mendapatkan pasangan hidup saudara. Itu sebenarnya pasti ada sesuatu saudara. Ya, mungkin kita terlalu rohani untuk bilang, oh karena dia cantik, karena dia ganteng, aku kurang rohani. Ya. Mungkin lebih aman bilang, oh ada chemistry-nya. Ya. Tapi artinya apa saudara sebenarnya? Ya enggak sembarangan, pokoknya harus ada sesuatu sehingga chemistry-nya pas. Coba kalau enggak ada, random begitu aja. Ya udahlah karena saya rela. Rela itu memang ada belakangan, tapi harus ada poin sesuatu. Pasangan. Nah, hanya di dalam hubungan orang tua dan anak, barulah ini tidak berlaku, saudara. Ya, kita mengasihi anak kita bukan karena ada poin apa di dalam anak ini sehingga saya sayang. Ya, betul, saudara. Itulah sebabnya yang dilukiskan oleh Alkitab. Antara kita dengan Bapa, kita disebut anak-anaknya. Jadi sebenarnya maksud inilah yang ingin terus diperlihatkan, terutama di dalam perjanjian baru, saudara. Ya. Nah itulah sebabnya, saudara. Ya kita perlu belajar parenting kan ya. Karena apa? Di dalam ketidaksempurnaan kita sebagai orang tua, bisa jadi anak-anak kita akhirnya menganggap bahwa saya disayang karena saya lakukan A. Oh, kalau saya tidak lakukan itu, bahkan saya lakukan yang ini, saya bisa-bisa tidak disayang. Ya mudah sekali saudara. Anak-anak secara natural, kalau kita tidak dengan sengaja menyadari fakta ini, maka segala metode dengan maksud baik yang kita praktekkan, kalau kita tidak ngeh, ya tidak sadar, namanya manusia orang tua kan, bisa-bisa anak kita pesannya yang ditangkapnya itu. Padahal sebagai orang tua kan tidak. Kita hanya terus berusaha mencari metode yang terbaik, belajar dari hamba-hamba Tuhan. Gali apa mutiara yang ditunjukkan oleh Alkitab, sehingga kita semakin menjadi orang tua yang baik. Ya dasarnya itu saudara. Jangan sampai anak-anak kita merasa ada syarat, ya sebuah syarat gitu. Saya diterima, ditolak. Nah coba terapkan ini di dalam hidup kekristenan kita sebagai orang percaya di hadapan Tuhan. Bagaimana kalau kita berpikir, kalau saya gagal, kalau saya buruk di dalam satu hal, dan itu terus-menerus mengecewakan hati Tuhan, bisa-bisa Tuhan tidak sayang lagi dengan saya. Bisa-bisa saya ditendang keluar dari kerajaannya. Bisa-bisa saya tidak menjadi anaknya lagi. Ya, saudara kita mengenal namanya behavior contract. Ya, kontrak perilaku. Mau tidak mau, kalau di dalam tataran manusia, di sekolah ada saudara. Ya, jadi ini saya ingin perlihatkan bahwa kita terbiasanya tuh dengan itu saudara. Harus ada satu poin di dalam kita yang menjadi sebuah syarat. Baru sebuah hubungan, baru sebuah penerimaan ini bisa berlangsung. Begitu saya gagal, saya seperti keluar dari kontrak. Bukan itu yang ditunjukkan oleh Alkitab. Bukan itu saudara. Jadi tujuan dari pesan pagi hari ini, agar kita menangkap kasihnya Tuhan. Ini yang dimohonkan menjadi doanya Paulus. Aku berdoa supaya kamu bisa menangkap ini. Betapa panjang, lebar, dan dalam. Dengan kata lain, apa sih batasnya kasih Tuhan? Apakah kasih Tuhan dibatasi oleh keberhasilan dan kegagalan saya? Itu batasnya kah?
Sebenarnya Paulus katakan bukan, tidak ada batas, saudara. Kalau ada batas, sejak awal Tuhan hanya memberikan hukum. Dia tidak akan menebus. Dia tidak akan menggantikan kita. Dia tidak akan mengirimkan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal. Sekali lagi kita melihat hubungan Bapa dengan anak. Ini diperlihatkan oleh Alkitab. Itulah sebabnya Kristus menjadi yang sulung. Dan kepada dialah kita melihat satu pola yang sempurna. Padahal kita ingin tahu seberapa besar kasihnya. Kristus dengan Bapa, anak dengan Bapa. Dan terlebih akhirnya kasih itu menjangkau kita pada waktu darah Yesus itu ditumpahkan buat kita. Untuk membeli kita. Dalam hidup kita pasti ada kecenderungan untuk selalu membandingkan kan saudara. Ya, membandingkan. Jadi pada waktu kita di hadapan Tuhan, oh saya lebih baik. Karena apa? Karena dalam hati pikiran kita berlangsung ini. Hukum banding-bandingkan ini. Dibandingkan dengan dia, dibandingkan dengan dia. Lalu kita ambil kesimpulan. Entahkah kesimpulan saya lebih baik, saya lebih buruk. Berdasarkan itu lalu kita menilai hubungan kita dengan Tuhan. Seolah-olah Tuhan pun membanding-bandingkan. Nah saudara, ini kontraproduktif dalam pertumbuhan iman kita. Yang saya ingin doakan supaya kita menangkap dasar yang sangat kokoh ini. Seperti apa kasihnya Tuhan saudara. Ya. Nah kalau kita lihat ya slide 3. Di dalam ayat 4 dan 5 ini sebenarnya dua ayat yang paralel, saudara. Ya, saudara bisa lihat, paralel itu seperti itu. Ya, ada polanya itu sama. Ya, sejalan. Jadi maksudnya ini saya beri warna yang sama. Ya, di dalam dia paralel dengan dalam kasih. Ya, yang biru juga yang biru. Allah telah memilih kita. Ia telah menentukan kita. Ya, paralelnya itu di situ. Tujuannya ini supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Untuk menjadi anak-anaknya. Ya. Nah jadi 3 poin ini yang kita akan bahas. Ya, yang pertama, di dalam dia paralel dengan dalam kasih. Jadi waktu orang tanya dalam Yesus itu apa maksudnya? Kasih. Sekali lagi pesan inilah. Ya, seharusnya tidak membuat kita bingung. Lalu bertanya-tanya hal yang di luar kemampuan kita. Pokoknya terima. Di dalam kasih yang sudah ditunjukkan melalui Yesus Kristus. Jadi ini konteksnya saudara. Ya, kalau kita mengenal kata konteks sudah sering disebut. Misalkan kita punya, ya contoh tadi kita punya perusahaan lalu kita ingin merekrut karyawan. Konteksnya apa? Konteksnya tentu perusahaan kita, visinya apa? Berdasarkan visi dan kebutuhan itulah kita membuat satu pola seleksi di mana yang cocok dengan visi inilah yang masuk kita rekrut. Ya, konteksnya itu seperti itu. Nah, kalau dalam hal ini, konteksnya adalah kasih Allah yang akan ditunjukkan kepada kita. Cukup itu batas kita, sehingga kita bisa menikmati. Fokus kita itu ke sana, saudara. Karena kalau tidak, fokus kita akan kemana-mana. Ya, kasih Allah. Karena seringkali, kita mengartikannya terlalu sempit. Ya. Oke, saya mengerti Allah mengasihi saya. Lalu saya membatasinya. Karena Allah mengasihi saya, itu berarti Allah sedia mendukung agenda saya. Nah, kita perlu tahu di sini, apa yang Yesus lakukan bagi dunia, itulah kasih Allah. Jadi walaupun secara individu pribadi, saya perlu menghayati dan menjiwai sedemikian, tapi kita tahu bahwa agendanya adalah kasih Allah bagi dunia ini. Bagi orang-orang pilihannya. Bagi kerajaannya. Ini visi kerajaan Allah. Ya, jadi ingat 2 poin. 1, konteksnya adalah kasih. Dan kedua, di dalam kasih ini Allah punya proyek sebenarnya. Yaitu visi kerajaan Allah. Yang kedua, slide 5. Untuk itulah Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dan telah menentukan kita dari semula. Nah, sederhana saudara. Pertama, berarti Allah punya rencana. Karena orang rencana kan di awal kan, sebelumnya kan. Orang bikin rencana. Demikian juga Allah. Nah kita sering ya, tapi kita perlu lebih sadar. Karena seringkali mau tidak mau kita membayangkan Allah itu seperti manusia. Ya, atau bahkan kita berpikir Allah itu nggak punya rencana.
Seolah-olah Allah itu hanya semacam regulator. Ya, regulator itu hanya mengatur. Allah hanya bereaksi sesuai dengan aksi kita. Ya, jadi lebih banyak kita yang memberi aksi, nanti Allah bereaksi. Kita aksi, Allah reaksi. Jadi Allahnya hanya merespon. Salah. Allah lah yang punya hajat atas alam semesta ini. Rencananya sudah digelar dulu. Dan bukan hanya bikin rencana lalu dilepas. Ya, sesuai dengan mekanisme kah, hukum kah, apakah yang berjalan menggelinding dengan sendirinya. Bahkan sepanjang penyelenggaraan rencana itu, tangan Allah selalu ada. Penyelenggaraan yang berabad-abad dikatakan di dalam Efesus. Jadi tangan Allah bekerja. Dia punya rencana, dia punya tujuan. Di tengah-tengahnya sepanjang ini dia bekerja. Tangannya hadir di dalam hidup kita. Amin, saudara. Kadang-kadang kita berpikir seperti manusia. Manusia dibatasi oleh waktu kan. Ya. Kita punya rencana tapi nanti gimana nggak tahu. Kita itu dibatasi, saudara. Jangan berpikir Allah pun terbatas seperti itu. Kita tahu dia maha, tapi di dalam cara berpikir kita gampang terjebak ke sana. Seolah-olah ada satu peluit yang menandakan satu tanda waktu. Ya kita, saudara. Ya, bayangkan dalam sebuah olahraga kan begitu peluit. Artinya mulai. Ya, peluit apa lagi? Tunduk. Ya, semua atlet tunduk pada peluit itu. Atau pada bunyi bel kalau pertandingan tinju. Kita hanya bisa berkarya di antara dua peluit ini. Peluit permulaan dan peluit panjang kalau selesai. Di luar itu kita nggak bisa bikin apa-apa. Allah tidak dibatasi oleh peluit. Makanya kalau manusia kita mengenal kosakata. Ya, kosakata itu apa misalkan? Terlanjur, terlambat, menyesal. Ya saudara. Kata peluang. Peluang itu hanya berlaku untuk manusia. Karena peluang hanya muncul di satu waktu seperti pintu yang terbuka. Kalau waktunya lewat, pintunya tertutup. Makanya kita bilang peluangnya lewat. Ya itu manusia, saudara. Itu tidak berlaku bagi Allah. Ya. Lalu bagi kita ada urut-urutan, sequence. Ya. Ibaratnya orang ingin membuat nasi goreng, harus ada nasinya dulu kan. Nasi dulu, lalu ini, ada satu urutan dan kita terikat di situ. Kita nggak bisa lompat, saudara. Ya mau jadi orang harus lahir dulu. Ya, jadi ini sekedar gambaran supaya kita mengerti betapa tingginya Tuhan itu. Bagi Tuhan tidak berlaku urut-urutan. Waktu itu digelar hanya bagi kita manusia. Lalu mengapa disebut Allah itu kekal? Karena waktu itu tidak digelar bagi Tuhan sehingga dia tunduk pada masa depan, pada sesuatu. Semuanya ada di dalam genggaman tangan Tuhan sebenarnya. Kadang-kadang kalau kita bilang Allah Maha Tahu, yang kita pahami sebatas kurang lebih seperti orang mampu meramal. Oh tahu nanti akan terjadi. Ya itu salah satu aspek. Allah Maha Tahu artinya dia tahu apa yang terjadi. Tapi mampukah seorang peramal menjangkau masa yang akan di depan itu? Ya, kalaupun dia peramal yang canggih gitu ya, yang beneran, bukan yang abal-abal. Allah bukan hanya tahu, saudara. Tangannya itu sampai ke sana. Jadi walaupun ini agak abstrak, sebenarnya Alkitab berusaha tunjukkan ini. Ya saudara tahu, Daud pada waktu, ini orang yang pengalamannya itu begitu banyak dengan Tuhan. Dia tanya di dalam salah satu mazmurnya, kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Kemana aku dapat lari dari hadiratmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Dia bilang, jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, engkau pun di situ. Jika aku bisa terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan Tuhan berkarya. Juga di sana tangan Tuhan itu menuntun aku, tangan kanannya memegang aku, dibilang. Jadi ini unik karena sepanjang ya pasal 139 itu judulnya doa kepada Allah yang Maha Tahu kalau nggak salah di Indonesiakannya. Dia kan bilang Tuhan engkau mengetahui dan menyelidiki aku. Engkau tahu aku duduk, aku berdiri. Lalu dia pakai bahasa bahkan engkau mengurungku dari depan, dari belakang. Tanganmu di atas kepalaku. Engkau tahu sebelum lidahku mengucapkan satu perkataan sesungguhnya engkau sudah tahu ya Tuhan.
Dan Daud katakan betapa ajaibnya pengetahuan ini bagiku. Betapa tingginya, tidak sanggup aku mencapainya, Daud bilang. Jadi saudara, ini seorang manusia yang mungkin saudara, ini sebenarnya sama dengan kita. Ya, wajar sekali pada waktu kita berhasil lakukan sesuatu, pasti kita merasa lebih nyaman, kita merasa lebih baik. Ya, feeling good gitu, feel good. Ya, kita berhasil berguna bagi seseorang, menolong seseorang, menjadi saksi yang baik, menjadi terang yang baik. Kita feel good, ya itu baik sekali saudara. Ya itu wajar sekali. Tapi hati-hati dengan sisi satunya, pada waktu kita gagal, ya kita feel bad. Ya kan? Ini juga wajar, tapi hati-hati. Kalau kita nggak sadar dengan kebenaran ini, lama-lama kalau ini terus, bagaimana kalau kita lebih banyak gagalnya? Bagaimana kalau kita lebih banyak jeleknya? Kita mulai meragukan apakah Tuhan masih mengasihi saya. Nah Daud juga mengalami pergumulan yang sama. Dia pernah begitu bersyukurnya, bangganya. Pada waktu Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Tapi dia justru merasa begitu rendahnya, begitu malunya. Sampai dia tuh ingin bersembunyi dari Tuhan. Saudara, kalau kita sedang melakukan hal-hal yang buruk dan kita merasa malu, bahkan terhadap diri sendiri pun kita ingin sembunyi, kita ingin lupakan kalau enggak, jangan muncul lagi dalam ingatan. Itu sangat memalukan, itu sangat membuat saya merasa sangat hina. Lalu secara otomatis kita ingin menarik diri dan kalau bisa saya juga bersembunyi dari Tuhan. Biarlah kepada Tuhan saya hanya perlihatkan yang baik-baik saja. Itu pergumulan kita saudara. Tapi kita tahu bahwa kita sebenarnya nggak bisa lari. Dan mengapa di bagian akhir tadi justru dikatakan di sana ya. Walaupun aku ingin terbang dengan sayap fajar, membuat kediaman di ujung laut. Jadi setelah Daud berefleksi melihat pada dirinya, apa renungannya, pikirannya, perkataannya, semua Tuhan tahu. Sekarang dia mulai melihat bagaimana kalau saya lari secara di dalam keluasan dunia ini. Terbang dengan sayap fajar, bikin rumah sembunyi di ujung laut. Tapi dia bilang kesana juga tangan kanan Tuhan memegang aku. Tangan kanannya menuntun aku. Ya jadi kesimpulannya, akhirnya dia lihat Tuhan menuntun di dalam berbagai keadaan. Ya jadi mengapa Tuhan memilih kita saudara? Ya. Nah kita selesaikan dulu yang ketiga, supaya kita kudus, ya slide ke-6, dan tak bercacat di hadapannya, dan untuk menjadi anak-anaknya, ini paralel. Ya sekali lagi, menjadi anak saudara. Hubungan yang Tuhan perlihatkan seperti seorang bapak dengan anaknya. Pada waktu Alkitab memperlihatkan hubungan seorang pelayan, ya seorang pengelola, itu sedang menekankan satu sisi yaitu tanggung jawab kita, dedikasi kita, kesungguhan kita. Tapi sejatinya kita adalah anak. Ya kalau nggak salah Payan pernah menyampaikan khotbah ini dengan luar biasa. Ya, dua predikat ini ada, tetapi sejatinya Alkitab memperlihatkan kita ini anak. Dan pertanyaan bagaimana seseorang bisa menjadi anak saudara? Bagaimana saya bisa menjadi anak dari keluarga A? Saya harus dilahirkan di dalam keluarga A. Atau mungkin cara kedua yang kita juga mengerti, dan itu dipakai kata ini oleh Paulus, kita harus diadopsi oleh keluarga itu, maka kita jadi anak. Statusnya itu anak, dan dalam hukum Romawi adopsi ini sangat kuat. Ya, tidak kalah kuatnya dengan anak kandung gitu. Jadi kita dipilih artinya kita menjadi anak. Bagaimana kita bisa menjadi anak? Kita harus dilahirkan di dalam keluarga itu. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan dilahirkan kembali. Saudara lihat ya di dalam Yohanes, waktu dia perlihatkan. Ya pada mulai adalah firman itu adalah Allah, firman menjadi manusia. Lalu menyinggung akhirnya kita sebagai anak-anaknya kan. Dan dikatakan kita dilahirkan kembali bukan oleh keinginan seorang manusia, tetapi dari Allah. Singkat, bukan keinginan seorang manusia, tetapi dari Allah. Itulah yang membuat kita menjadi anak-anaknya. Itulah sebabnya dikatakan Allah memilih kita. Yesus bilang bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi dengan cara dilahirkan kembali. Jadi yang ingin diperlihatkan di sini adalah kasih Allah. Karena sebenarnya apa sih arti lahir baru?
lahir baru selalu di dalam Kristus. Di dalam Kristus artinya kita percaya pada darahnya yang membasuh kita. Dan itu yang membuat kita menjadi anaknya. Pada waktu kita belepotan dosa di tengah-tengah dunia ini, kita merasa diri cukup baik, tapi sebenarnya kita itu belepotan dosa. Dan status kita hanya satu, pendosa. Itu yang paling tepat buat setiap orang yang di luar Kristus. Lalu kita percaya kepada Kristus, artinya dosa itu sudah tidak diperhitungkan lagi. Pemazmur mengatakan berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah. Kita diampuni dan kita ditutupi, saudara, ditebus. Kalau tidak ada tutup ini, maka dosa inilah yang akan nampak di mata Tuhan. Bagaimanapun kita jungkir balik di hadapan Tuhan, dosa inilah yang ternganga di hadapannya. Dilihatnya itu dosa kita. Dan itulah yang menjadi penghalang antara kita dengan Allah. Itulah yang membuat kita ini bukan anak, tapi pendosa, orang terhilang. Tapi begitu ada tutup ini darah Yesus ini, waktu Tuhan melihat kita, yang dilihatnya adalah darah anaknya yang tunggal. Dan pertanyaan seberapa berkuasa darah itu? Sangat berkuasa, karena itulah yang melahirkan kita kembali. Kita seperti diregenerasi, saudara. Menjadi ciptaan yang baru di hadapan Tuhan. Diampuni. Bukan hanya dilupakan, tapi dianggap tidak ada, sudah impas. Kita tidak perlu lagi membayar dosa-dosa kita. Kalau tidak ada itu, saudara, selamanya kita akan berurusan terus. Dosa saya di hadapan Tuhan. Ini nggak akan selesai, ini akan mengejar kita terus. Ini satu hukum, ya, hukum Taurat kalau dikatakan di dalam Alkitab. Tapi apapun itu orang menyadari bahwa hukum ini mengejar orang terus. Selamanya orang harus mempertanggungjawabkan segala kesalahannya di hadapan Tuhan. Dan hukum Tuhan yang sempurna akan terus menyasar dosa-dosa kita. Hanya dengan cara ditutupi dan ditebus oleh Kristus. Dan bukankah itu kasih yang terbesar, saudara? Karena caranya bukan dengan sekedar oke, lakukan, ya baik, lakukan, baik. Bukan. Caranya adalah dia mengirim anaknya yang tunggal dan mati bagi kita. Jadi kita lihat hubungan ini ya saudara. Bahwa sebenarnya ujungnya adalah kasih Allah yang dinyatakan. Yesus bilang tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Itu yang Yesus tunjukkan supaya kita menjadi anaknya akhirnya. Nah jadi slide ke-7, kembali ke pertanyaan. Mengapa Allah memilih saya? Saudara? Mungkin ini terjawab, mungkin belum terjawab. Nah mudah-mudahan ini banyak membantu. Nah ini kita harus fokus pada bagian akhir dari ayat kelima tadi. Dikatakan apa? Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi itu alasannya. Mengapa Tuhan memilih saya? Karena itu sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nah mungkin di dalam bahasa Indonesia ini kurang jelas ya. Saya akan perjelas dengan 3 terjemahan ini. In accordance with his pleasure and will. Jadi muncul penjelasan. Ya, kerelaan di sini satu pleasure, satu kesenangan bagi Allah. Kehendak cukup jelas, will, memang willnya Allah. Tapi itu mendatangkan kesukaan bagi Allah. Ya, New King James juga agak mirip, according to the good pleasure of his will. Tetapi di dalam New Living Translation, ini semakin jelas. Ya, makanya dibikin Living Translation. This is what he wanted to do. Jadi memang itulah yang Allah ingin lakukan, saudara. And it gave him great pleasure. Dan Allah bersuka cita karena itu. Jadi ini bukan satu random yang tanpa wajah, seperti hubungan kontrak, hubungan, oh nggak peduli, kamu poinnya ada tidak masuk, poinnya ada tidak masuk. Bukan hubungan seperti itu. Saudara bayangkan pada waktu sepasang suami istri yang begitu merindukan anak. Ya mau nggak mau saya jadi terkenang. Ya ini khusus bagi saudara yang sudah punya anak. Ya kelahiran anak, terutama yang pertama apalagi. Ya bahkan waktu diumumkan, bukan diumumkan sebenarnya pemeriksaan sendiri ya waktu itu istri saya, oh garisnya tuh 1 apa 2 ya, lupa. 2 ya. Ya udah lama soalnya. Ya. Istri saya langsung menangis. Ya menangis saudara. Ya saya lupa nangis enggak ya. Tapi yang jelas saudara, itu masa-masa, ya karena sesudahnya kan memang masa pergumulan. Ya yang muntah-muntah itu saudara. Yang gak bisa makan ya, nyium aroma nasi itu langsung muntah gitu. Waduh saya cemas, saya stres ini gimana
bisa tumbuh nih kalau nggak ada makanan masuk. Ya, banyak dari kita mengalami periode itu kan. Tapi akhirnya pada waktu kelahiran saudara. Dan lahirnya lama lagi, sampai 36 jam. Dari mulai buka 2 ya, sampai lahir 36 jam. Berarti sudah 24 jam gak tidur. Ya, untuk istri saya masih muda, masih fit. Ya, tapi karena kasih karunia Tuhan. Bahkan waktu ditanya, gak sakit katanya. Ya lo heran, itu di ranjang-ranjang sebelahnya, itu di Semarang ya. Itu di sana adu-aduan, semua mengerang-erang. Ya. Istri saya fokus pada pernafasan. Tarik, tiup, fokus ya. Sampai sesudahnya sebelah-sebelah nanya, itu kok gak ada suaranya, emang gak sakit? ya ini belok sedikit saudara. Tapi akhirnya saudara, artinya itu waktu saya melihat anak saya lahir, ya memang ada ceritanya tapi gak usah terlalu panjang. Ya. Itu sukacitanya gimana? Karena saya begitu menginginkan, begitu mengharapkan saudara. Kan sesudah itu kan disimpannya di ruang bayi, ya. Dan sewaktu aja dibawa untuk disusui. Nah kan ada waktu jenguk kan, bahkan papanya pun gak bisa sembarangan masuk. Jadi nanti tirai itu dibuka, jendela itu dibuka, wah para ayah-ayah ini melonjor, menaik-naikkan lehernya. Cari bayinya mana. Ya, begitu diinginkan, sampai akhirnya bisa dibawa pulang. Nah itulah kesukaan. Ya gak sadar bahwa selanjutnya masih banyak pergumulan. Ya, waktu bayi ini dibawa ke rumah. Ya. Saya yang nggak punya kebiasaan kasih bunga, ya pada waktu itu saya bawa bunga ke rumah sakit. Sampai ada paman bibi saya dari luar kota, itu buat siapa? Katanya. Ya kebiasaan keluarga kita agak aneh. Jadi kalau seorang laki-laki bawa bunga, tapi itu gambaran betapa saya begitu merindukan, begitu menantikan saudara. Jadi marilah kita bayangkan seperti itulah. Saya hanya membayar harga yang jauh lebih ringan daripada harga yang dibayar oleh Tuhan kita untuk mendapatkan kita menjadi anaknya. Lalu kita berpikir bahwa Tuhan kasihnya itu dangkal. Bahwa kalau saya gagal Tuhan gak sayang. Ya saudara, coba saudara bayangkan dengan anak saudara. Seberapapun dia mengecewakan, ya kita bisa marah saudara. Ya kita bisa salah didik gitu, salah penanganan bisa karena kita bukan orang tua yang sempurna. Ya punish and reward, di belakangnya hati kita sebagai orang tua. Tapi kadang-kadang prakteknya salah. Bahasa yang nyampainya itu salah. Bukankah kita sangat menyesali pada waktu anak kita berpikir bahwa saya jadi anak papa karena saya bertingkah laku baik. Oh begitu saya tidak baik, papa gak sayang lagi. Wah kita kan ingin berusaha mengoreksi kan saudara. Saudara itu juga yang ada di dalam hatinya Tuhan. Mari kita selaraskan hati kita dengan koreksinya Tuhan ini. Tuhan memilih kita bukan karena ada poin tertentu di dalam kita. Karena kalau tidak, kita fokusnya ke sana saudara. Jadi orang Kristen berarti karena tuh ada poin sesuatu di dalam saya. Makanya Tuhan pilih saya. Nanti pada waktu kita pikir bahwa poinnya hilang, rasa aman kita juga hilang. Saya bukan jadi anaknya lagi kalau begitu. Saya sekarang di luar. Lalu saya berusaha earn lagi itu poin. Ya kan? Saya lakukan hal yang terbaik lagi, lebih banyak berdoakah, lebih banyak menginjilikah, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Kira-kira cukup poinnya. Berarti sekarang saya masuk lagi. Saya diterima lagi menjadi anaknya lagi. Saudara kalau pola ini terus menerus berulang di dalam hidup kekristenan kita tidak lari kemana-mana. Akhirnya fokus kita sibuk menumpuk poin kita di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan dari sana bilang bukan itu. Itu nanti urusan kedua. Karena kalau kita memang menjadi anaknya saudara, dan kita menghayati kasih Tuhan ini, maka kita akan mengerti bagaimana cara kita membalasnya. Sonder diajar, ya tidak perlu terlalu ditekankan. Orang tuh sudah dengan sendirinya tahu bahwa agama itu memang menuntut orang lakukan ini, lakukan itu. Pasti itu kita merasa ada tuntutan itu saudara. Bahkan pada waktu kita gagal kita malu kan. Kita berbuat dosa kita rasa tidak enak kan. Itu sudah dengan sendirinya. Tapi yang lebih penting kita bangun adalah rasa aman kita menjadi anaknya. Apa yang bisa, Yesus sampai katakan tidak ada yang bisa snatch itu apa ya. Mengambil, mematahkan kamu. Mengambil kamu dari kasih karunia Tuhan. Tidak ada. Tidak ada kuasa manapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Yesus bilang. Amin saudara. Jadi itu dasar mengapa Allah memilih kita. Jadi marilah kita,
waktu ke waktu kita sering mendongak melihat pada Tuhan. Bukan fokus pada apa yang saya bisa, saya tidak bisa, saya berhasil, saya gagal. Itu penting memang, penting kita usahakan. Tapi fokus besarnya harusnya diarahkan kepada kasihnya Tuhan. Karena itulah yang membuat kita mampu bangkit kembali setiap kali kita jatuh. Bangkitnya dengan kuasa kasih karunia-Nya Tuhan. Bukan bangkitnya dengan kekuatan dengkul saya. Tapi tangan Tuhan yang menarik kita bangun. Kekuatan kita dari mana saudara? Tidak bisa. Banyak agama cari terus bangkitkan kekuatan dari dirimu sendiri. Tapi Alkitab tunjukkan kekuatannya harus dari atas. Barulah kita sanggup berjalan menjadi orang-orang pilihannya Tuhan. Slide ke-8. Jadi ini yang perlu kita lakukan. Ada di dalam Efesus 2 juga. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, kita semua tahu, mengenal, sudah cukup akrab dengan kisahnya Petrus kan. Ya, Petrus. Jadi pasti, kalau kita ingat Petrus kepribadiannya seperti apa, mungkin kita punya gambaran. Orangnya spontan, ya hatinya tuh selalu bergelora, ya hangat gitu. Ya jujur, polos. Dia selalu paling bersemangat. Jadi kita bisa bayangkan, di situasi di mana Petrus ada, situasi itu jadi hidup, jadi hangat gitu ya. Nah, jadi dia orang yang sangat vokal. Waktu Yesus bilang sama murid-muridnya, kamu semua akan tergoncang imannya. Petrus bilang, langsung dia membandingkan. Biarpun mereka semua tergoncang, dia bilang, aku tidak akan goyah. Ya, jadi ini kecenderungan manusia. Mau gak mau selalu lihat dan bandingkan saudara. Ya, seberapa mutu saya. Ya, lalu kita mendapatkan rasa aman dari situ. Semangat dari situ. Ya, feel good-nya itu dari situ. Nah setelah itu, bahwa kamu akan, ya saudara tahu ceritanya Yesus. Ya. Lalu Petrus katakan apa? Sekalipun ya aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Ya, dia menunjukkan keberaniannya. Tapi sebenarnya tidak lama sesudah itu kalau kita lihat di Matius, Yesus ajak Petrus dan 2 muridnya berdoa naik ke taman Getsemani, disuruh berjaga-jaga. Tidur saudara. Ya. Sampai Yesus tanya, tidakkah kamu dapat berjaga-jaga dengan aku? Ya 2 kali Yesus datang tidur lagi. Dibandingkan dengan semangatnya yang semula. Tapi ini belum ujian yang sesungguhnya. Ujian sesungguhnya adalah perkataan Yesus. Sebelum ayam berkokok 3 kali, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Dan memang itu urut-urutannya persis. Ya, Matius menggambarkan bahwa murid-murid itu semua bubar. Ya memang Petrus dia ada insiden itu, dia tarik pedang dan lain sebagainya. Tapi pada waktu Yesus ditangkap, akhirnya digiring, dibawa, itu muridnya bubar semua saudara. 12-12-nya bubar. Dan diceritakan Petrus hanya berani membayang-bayangi dari jauh. Waktu Yesus ditarik, diseret, dibawa ke halaman rumah imam besar. Dan di situ mulai kan, ada satu hamba perempuan. Kan engkau kan salah seorang muridnya. Wah saya nggak ngerti kamu ngomong apa ya. Aku tidak tahu apa yang kau maksud katanya. Ya, terjadi lagi. Orang lain-lain ngenalin lagi. Ah kamu kan, kamu memang muridnya, pengikutnya kan. Bukan, aku gak kenal orang itu. Lalu yang ketiga, ini kerumunan mulai banyak. Tuduhannya semakin kuat. Ya kamu pasti nih, kamu ini orang Galilea. Itu nyata dari logatmu katanya. Jadi rupanya bahasanya Petrus dikenali, kamu orang Galilea. Karena Yesus berasal dari Galilea. Dan disitulah digambarkan. Petrus mulai mengutuk dan bersumpah. Aku tidak kenal dengan orang itu. Dia sampai mengutuk, dia sampai bersumpah. Dan memang kata-kata sumpah serapahnya gak dicatat. Tapi kita tahu begitu ayam berkokok. Pergilah Petrus menangis dengan sedihnya. Wept bitterly. Dia tuh sampai meratap dengan begitu pahit hatinya. Gagal kan saudara? Ya gagal. Jadi malu. Jadi lalu dilukiskan bahwa akhirnya sesudah Yesus bangkit, penampakan beberapa kali, ini murid-murid semua kumpul lagi, pulang lagi ke Galilea, menjadi nelayan lagi di sekitar danau Tiberias itu. Disitulah Yesus menampakkan diri. Ini dicatat di dalam Injil Yohanes dengan indahnya. Ya, setelah mujizat dengan 153 ekor ikan,
Lalu mereka semua akhirnya di tepi danau itu makan. Disitulah Yesus bertanya, Simon bin Yunus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Ditanya sampai 3 kali, saudara. Tadi dia menyangkal 3 kali. Dan di sini Yesus menanyakan lagi 3 kali. Betapa luar biasanya terapi jiwa ini. Dari tabib agung kita. Ya, satu terapi kejiwaan bagi Petrus. Lalu Yesus tidak lepas dengan panggilannya yang semula. Marilah kamu akan kujadikan penjala manusia. Dan setelah ditanya 3 kali, Yesus lakukan hal yang sama sebenarnya. Gembalakanlah domba-dombaku. Dan dengan panggilan inilah di pundaknya, Petrus meneruskan hidupnya. Dan kita semua tahu ceritanya. Dia menjadi rasul yang terutama. Bahkan sudah mulai muncul ini panggilannya. Pada waktu memilih penggantinya Yudas siapa? Itu yang bangkit, yang pidato itu Petrus. Mulai ya urapan itu turun atas dia. Dan pada hari Pantekosta, siapa yang bangkit dan berkhotbah di situ? Dan 3.000 orang bertobat dengan urapan Roh Kudus. Petrus orangnya. Dia menjadi soko guru jemaat. Dipilih Tuhan, tidak dipengaruhi oleh kegagalan kita. Karena Yesus akan selalu menterapi jiwa kita, saudara. Kalau pakai istilah saya. Marilah kita buka jiwa kita untuk selalu menerima terapinya dari Tuhan. Karena Allah memilih kita. Bukan karena poin yang ada di dalam kita sebagai dasarnya. Tetapi semata-mata karena kerelaan kehendaknya. Kalau boleh dipertajam, karena kasihnya. Kalau ingin dijelaskan lagi, karena Allah begitu menginginkan kita. Sehingga itu mendatangkan sukacita bagi dia. Saudara, kata-kata yang lebih tepat ini seharusnya, kalau saya cari di dalam bahasa Inggrisnya, ya ini memakai kata-kata great pleasure, ya memakai kata seperti Allah tuh begitu menginginkan kita, Allah begitu mencari kita. Ya saudara, bukankah ini satu lubang yang sering ada di dalam jiwa manusia? Kelayakan manusia sebenarnya karena dia ingin merasa layak, karena sebenarnya ada satu lubang di dalam jiwanya. Bahwa dia sangat perlu untuk diinginkan. Dengan demikian kita punya gambaran gimana kalau orang diabaikan, saudara. Ya itulah sebabnya kalau saudara bergerak ya di dalam pendidikan, berurusan dengan jiwa-jiwa yang masih muda, di sekolah, di pelajar, di dunia apapun saudara. Apalagi kalau saudara ada di dalam konseling, ya jiwa anak-anak itu kan begitu rentannya. Anak itu begitu ingin saya diinginkan. Dan siapa fokus yang dia begitu berharap supaya dia diinginkan olehnya? Ya orang tuanya, saudara. Ya dia begitu, dia berharap dia diinginkan oleh orang tuanya. Kalau boleh memilih, kalau salah satu enggak ada, oleh mamanya. Saya itu diinginkan oleh mama saya. Begitu ini enggak ada, ini segera kita akan lihat bagaimana akibatnya bagi jiwa sang anak. Ya kalau saudara ada di dalam psikotes misalkan, nah kan salah satu metodenya suruh gambar kan anak-anak. Ya coba gambarkan orang katanya. Nah paling dekat dia kepikirkan orang-orang dekatnya. Jadi biasanya dia kepikir orang-orang di rumahnya, ini kalau anak kecil ya, saya nggak tahu umur berapa gitu. Suruh gambar katanya, profil ayah ibunya. Nah biasanya ada satu pola, saya nggak tahu karena saya bukan ahlinya, ya tapi saya cari. Kalau dia merasa jauh, ya dia termasuk diabaikan, dia akan gambar figur orang tua itu kecil-kecil saudara. Jauh, ada jarak gitu. Kalau dia nggak cukup akrab dengan orang yang dia seharusnya akrab, orang tuanya, maka pada waktu gambar orang, nanti ada anggota wajah yang nggak ada, yang hilang. Nggak ada matanya, nggak ada hidungnya, kadang-kadang wajahnya polos. Ini sebenarnya lubang di dalam jiwa anak itu. Dan ini selayaknya diisi oleh manusia. Tetapi Tuhan memperlihatkan bagaimana satu isi yang paling sempurna, sehingga kita penuh. Kita aman, kita tidak berharap dari yang lain lagi. Tuhan sendiri yang mengisi kita dengan kasih-Nya. Dan bagaimana Tuhan menunjukkannya? Dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga setiap kali kita melihat pada karya Kristus, kita cukup, oh inilah wujud dari kasih Allah bagi saya. Inilah sehingga saya tidak disebut lagi orang yang terhilang. Sehingga saya tidak melihat lagi sosok penguasa yang tanpa wajah. Saya bisa melihat wajah Kristus di situ. Bahkan saya bisa menikmati darahnya ada di dalam jiwa saya. Itulah alasannya Allah memilih kita, saudara. Amin. Amin. Jadi
Ya maaf mungkin saya agak ketinggalan slide terakhir. Jika kita benar-benar menghayati kasih Allah, kita tidak akan menganggap remeh kasih karunia-Nya. Ya. Bahkan kita akan terus berusaha menjadi anak-anak yang baik, saudara. Amin. Kita tahu saya menjadi anak, saya ingin menjadi anak yang baik. Itu ada di dalam kita. Ya, amin. Mari saya ajak kita berdoa. Tuhan, biarlah kasih-Mu ini menjadi nyata bagi kami. Satu kasih yang sempurna Tuhan, yang tidak dibatasi. Bahkan tidak ada syarat Tuhan, bahwa kami harus menjadi orang baik dulu. Bahwa kami harus mampu lakukan ini, lakukan itu. Barulah Engkau mengangkat kami menjadi anak. Karena kelayakan kami, pertama-tama tidak dinilai dari kualitas kami Tuhan. Karena kalau di hadapan Tuhan, kami semua sebenarnya adalah orang-orang yang tidak bermutu. Kami semua jauh dari standar Tuhan. Kami ini orang berdosa. Tapi hanya karena darah Yesus, itulah yang melayakkan kami di hadapan Tuhan. Sehingga kami boleh berseru Engkau Bapa, Aba Bapa. Kalau kami kekurangan kasih dari dunia ini Tuhan, maka biarlah kami menemukan kasih yang sempurna itu, yang hanya berasal dari Engkau saja. Kasih Tuhan itulah yang mengalir dalam hidup kami. Sudah diperlihatkan kepada kami, bahkan berulang-ulang Tuhan. Kalau hari-hari ini, bulan-bulan, tahun-tahun ini kami banyak terkoneksi dengan firman-Mu, dengan gereja-Mu. Kami mendengar khotbah, kami mendengar pengajaran, kami mendengar Injil ini diberitakan. Ini artinya tangan Tuhan sedang menjangkau kami. Saudara, saya ingin mengambil waktu. Barangkali ada di antara saudara yang belum pernah mengaku dan menyatakan bahwa saya ingin ikut Yesus. Bahwa saya ingin berbalik dari kehidupan saya dan menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kalau selama ini di dalam hati saudara ada banyak panggilan, banyak dorongan, tapi saudara belum pernah sekalipun memutuskan, maka ini waktu bagi saudara. Kalau saudara sudah pernah lahir baru, bertobat, dan mengambil satu komitmen untuk ikut Yesus, ini bukan untuk saudara. Tapi kalau ada yang belum pernah mengambil satu komitmen, satu keputusan, bahwa saya ingin ikut Yesus sejak hari ini, dengan segala kelemahan saya, bahwa saya ingin diubahkan, saya ingin mengalami kasih Tuhan itu, saya ingin satu hidup yang dipulihkan, maka silahkan saudara angkat tangan saudara, biar saya berdoa bagi saudara. Biar yang lain tetap tundukkan kepala. Kalau tidak ada yang mengangkat tangan, berarti saudara semua sudah di dalam Tuhan. Dan itu baik bagi kita semua. Tapi kalau ada yang belum, biar ini waktunya saya mendoakan saudara. Silakan angkat tangannya kalau ada yang belum pernah. Silakan angkat tangannya. Baik, baik. Ya, baik. Ya. Baik, biarkan saya berdoa. Ya, biar saudara di tempat duduk. Ya. Dan saya berdoa bagi saudara. Tuhan, inilah aku dengan segala kehidupanku Tuhan. Inilah hatiku. Engkau tahu segalanya. Seperti Daud menuliskan, kemana aku bisa lari dari hadapan Tuhan. Sedangkan semua jalan-jalanku pada akhirnya sampai pada titik ini, di mana aku boleh sering mendengar tentang Tuhan. Tuhan, biarlah hari ini aku mengambil satu keputusan untuk mengikut Engkau dengan segenap hatiku. Biarlah aku sejak saat ini menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja dan penguasa di dalam hidupku. Sehingga aku akan terus belajar untuk menyenangkan hatinya. Biar aku menjadi orang yang bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terus mengikut walaupun ada kegagalan, walaupun ada keberhasilan. Biarlah aku tetap menjadi anak-Mu yang menerima kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus.